Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tematik yang terakhir, yaitu tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, yaitu manusia dan benda di lingkungannya. Kita mulai dengan bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan media cetak. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberi pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang tertarik pada barang jasa yang ditawarkan. Isi dari iklan secara umum adalah memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Tujuan iklan sebagai berikut. A. Memberitahu dan memperkenalkan tentang suatu produk atau jasa kepada khalayak. B. Mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa dan menyarankan untuk membeli barang atau menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang ketiga, C. Memberi informasi tentang produk atau jasa. Yang berikut D. Mengenalkan produk atau jasa pada khalayak ramai. Itu adalah tujuan iklan. Sekarang kita lihat ciri-ciri iklan yang baik dan benar adalah: pertama, informatif; kedua, komunikatif; ketiga, bahasanya singkat dan padat; yang keempat adalah menarik. Macam-macam bentuk iklan di media cetak sebagai berikut. Yang pertama, iklan baris adalah iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini karena singkat tadi. Contohnya bisa kalian lihat situ ya, tentang rumah yang dijual, contoh iklan rumah yang jual. Kita lihat yang bagian B-nya, yaitu iklan kolom. Yang dikatakan iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Contoh, lihat situ, Toyota termurah, yang kolom atasnya itu gambar Toyotanya, terus kolom berikutnya ditulis dengan kata-kata itu DP murah, angsuran ringan, dan sebagainya. Kemudian kolom berikutnya ditulis itu ready stock, bisa tukar tambah. Nah, itu lalu di bagian bawahnya itu info hubungan. Nah, itu bisa dilihat dari nomor telepon yang ada. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur dan bahasa dalam iklan media cetak. Yang pertama, perbedaan unsur pada iklan baris dan iklan kolom sebagai berikut. Unsur iklannya, iklan baris, iklan kolom. Kemudian lihat nama produknya, yaitu ada. Kemudian iklan kolomnya, ya ada. Gambar menariknya tidak ada di iklan baris, tetapi ada di iklan kolom. Kalimat iklannya ada dan banyak disingkat dengan singkatan-singkatan yang umum. Di iklan kolomnya ada. Keunggulan produknya bisa ada, juga bisa tidak. Di iklan kolomnya ada.
Harga produknya di iklan baris bisa ada, bisa tidak. Di iklan kolom juga sama, bisa ada, bisa tidak. Nomor teleponnya harus ada di iklan baris. Di iklan kolom juga harus ada. Alamat pengiklannya, kalau di iklan baris tidak ada, tetapi di iklan kolom bisa ada, bisa tidak. Yang kedua, dari segi bahasa. Iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat atau menarik dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, yaitu menggunakan kata konotasi positif. Kemudian, yang keempat, yaitu hanya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Terus kita lihat yang berikutnya, yaitu jenis iklan media cetak berdasarkan isinya. Yaitu berdasarkan isinya, iklan media cetak dibagi menjadi 3 jenis. Yaitu A. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Contoh iklan duka cita, reuni sekolah, pesta pernikahan, dan pelaksanaan rapat. B. Iklan penawaran. Contoh iklan barang atau iklan jasa. C. Iklan layanan masyarakat. Contohnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, himbauan menghemat energi, dan lain-lain. Jadi itu iklan media cetak berdasarkan isinya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam, yaitu yang pertama, yaitu kita bicarakan klasifikasi zat atau materi. Materi atau zat tersusun dari beberapa partikel penyusun. Para ilmuwan mengklasifikasi zat atau materi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat disebut juga dengan zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Sebagian besar unsur dapat ditemukan keberadaannya di alam, sedangkan sebagian lainnya merupakan unsur buatan yang ditemukan melalui percobaan. Unsur di alam dapat dibagi menjadi unsur logam dan non-logam. Perbedaan unsur logam dan non-logam. Unsur logam berwujud padat kecuali raksa. Unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, dan gas. Unsur logamnya bersifat kuat dan dapat ditempa. Unsur non-logamnya yaitu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logamnya dapat menghantarkan listrik dan panas, sedangkan unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik dan panas. Unsur logamnya, contoh besi, emas, aluminium, platina, tembaga, perak, seng, dan lain-lain. Unsur non-logamnya yaitu contoh karbon, oksigen,
nitrogen, neon, dan hidrogen. Sedangkan senyawa adalah, pengertian senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Contoh, air. Air terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Hidrogen adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar. Sedangkan oksigen adalah gas yang terdapat di udara yang sangat diperlukan tubuh kita untuk pembakaran. Contoh senyawa lain yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Sekarang kita lihat tentang campuran, pengertian campuran. Adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Perbandingan tidak tetap dan tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Contohnya, contoh campuran ya, maksudnya antara lain air sirup, air kopi, air tanah, larutan gula, larutan garam, udara, dan lain-lain. Itu adalah contoh campuran. Berikutnya yaitu kita melihat mengenai mengamati campuran homogen dan heterogen. Campuran adalah sebuah zat yang berasal dari gabungan 2 zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi dan dapat dipisahkan secara fisika. Campuran homogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang terlarut sempurna, yaitu menyatu secara merata. Campuran heterogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Berikutnya kita lihat SBDP, ya, tentang SBDP, yaitu yang kita bahas adalah karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Makanya dikatakan karya seni rupa daerah. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Biasanya mengandung simbol-simbol dan bermakna. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Juga dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Yang ketiga, ciri-cirinya, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, itu dapat kalian lihat situ ya. Sekarang kita lihat karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil. Itu kamu bisa lihat gambar di situ. Misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Nah,
Nah, itu bisa kamu lihat gambarnya yang ada di situ. Karya seni rupa 3 dimensi, contoh ukiran kayu, kemudian keramik, dan patung. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, ya namanya juga hidupnya di pantai, gelombang laut, karang, dan kapal. Sedangkan masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah-buahan, pepohonan, bunga, dan hewan. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Sekarang kita lihat fungsi individual. Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan teknik. Fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, ada ekspresi, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contoh lukisan dan patung. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan, contoh batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Sekarang kita lihat yang berikutnya yaitu PPKN. Akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi kelanjutan pembangunan bangsa. Beberapa sebab akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan kesatuan, yaitu di lingkungan keluarga, misalnya terjadi pertengkaran dalam keluarga, kurangnya keakraban di dalam keluarga, tidak peduli, kekerasan dalam rumah tangga. Di lingkungan sekolah, bisa kita ambil contoh, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, terjadi tawuran. Sekarang kita lihat contoh di masyarakat, lingkungan masyarakat. Tidak adanya kepedulian terhadap penderita yang dialami orang lain. Mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok sendiri, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga. Di lingkungan secara luas negara, yaitu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Itu akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Sekarang kita datang yang terakhir yaitu mengenai ilmu pengetahuan sosial, IPS. Yang kita bicarakan yaitu kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa.
Tujuan secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapat keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Jenis yang berikutnya yaitu konsumsi, yaitu suatu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan suatu nilai guna barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Kegiatan konsumsi memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup. Berikutnya yaitu distribusi, yaitu suatu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Tujuan distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai sehingga barang dapat dimanfaatkan fungsinya. Yang berikutnya yaitu kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tingkat kesejahteraan semakin meningkat, diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi berlangsung dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembelajaran 4 sampai dengan 6 itu dalam bentuk Zoom nanti. Mudah-mudahan itu sebagai bahan belajar kalian dan ini merupakan terakhir, berarti tinggal saja Anda belajar dan siap untuk menghadapi tugas maupun nanti semester nanti. Oke, sampai di situ.